Power supply komputer biasanya sanggup memberikan arus lebih dari 10 ampere dengan 3 varian yang berbeda, yaitu 3,3 volt, nah seperti ini, 5 volt, dan 12 volt. Jumpa lagi teman-teman di Electro Homes. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu alat saya, yaitu power supply yang dijadikan dari PSU komputer. Sudah banyak bertebaran ya di YouTube channel bagaimana merubah power supply komputer, bekas komputer, menjadi power supply untuk keperluan kita. Nah, kali ini saya akan bahas menjadikan power supply X komputer tanpa ngebor, tanpa banyak ribet ya. Jadi cuman pakai volt dan ampere meter, lalu mengebiri kabel-kabelnya, lalu mengumpulkan kabel-kabel yang diperlukan untuk voltase yang kita butuhkan. Nah, kita akan mulai dari sini ya. Jadi power supply ini saya rancang untuk keluaran 3 jenis voltase saja ya, yaitu 12 volt, yaitu yang kuning. Itu berlaku umum ya di mana-mana. Kalau yang kuning itu untuk 12 volt, yang merah itu untuk 5 volt, dan yang oranye itu untuk 3,3 volt. Jadi ada yang oranye ya. Itu voltase favorit dalam dunia elektronik. 3,3 volt biasanya untuk yang main robotik. 5 volt banyak digunakan untuk USB, jadi juga banyak alat-alat yang beroperasi, modul-modul elektronik yang beroperasi di 5 volt. Juga berhubungan dengan dunia digital yang robotik juga ya, 5 volt. Nah, kalau 12 volt ya udah paling favorit. Itu karena aki kendaraan juga kan 12 volt. Maka itu saya pilih 3 itu aja. Sebenarnya banyak ya di pasaran yang udah ada boardnya, yang bisa menyediakan semuanya. Yang ada yaitu dari 12, min 12, 5, min 5. Tinggal colokin kabel ATX-nya aja. ATX yang 24 pin. Seperti di sini ya. Nah, ini cek ATX-nya nih, 24 pin. Tapi saya pikir nanti boardnya juga harus taruh di mana, saya mesti ngebor lagi, males saya bilang. Ya udahlah, akhirnya saya cari-cari barang-barang yang ada. Dapatlah terminal begini, seperti ini. Untuk terminal untuk 3 pole. Akhirnya saya pakai untuk 12, untuk 5, dan untuk 3,3. Sedangkan negatifnya itu common ya, itu barengan, dipakai bareng-bareng. Negatifnya tuh kabel hitam. Di sini negatifnya ya udah saya satukan aja bareng-bareng. Nah, perlu diingat bahwa untuk masing-masing dari ketiga voltase ini itu jangan ambil satu kabel ya. Karena kalau nanti kita menggunakan lebih dari 10 ampere atau paling tidak 10 lah, patokan kita 10 ampere, itu akan nggak kuat, takutnya panas. Maka itu di sini kabel-kabel yang ada saya gabungin antara 3 atau 4 kabel. Saya potong lalu saya solatip di sini. Saya isolasi. Lalu di sini saya gabungin, yang nggak kepake saya isolasi, yang kepake ya saya gabungin di sini, saya masukin ke terminal ini. Lalu negatifnya sebelum dipakai saya serikan dulu dengan ampere meter. Ampere meter kabel besar masuk ke negatifnya yang dari power supply. Lalu positifnya kabel merahnya masuk ke keluaran catu ini
yang bakal kita pakai. Jadi kita pakai voltase yang mana juga baik 12, 5 maupun 3,3, itu kita bisa mendeteksi arusnya. Arusnya ada di sini ya. Akan kelihatan. Itu langkah-langkahnya. Nah, terus ini sendiri saya tempel dengan silikon sealer ya. Silikon sealer yang biasa dipakai orang untuk itu loh. Untuk lem akuarium. Saya pakai silikon sealer, ternyata bagus, begitu ditempelnya kuat. Terus teknisnya ya teman-teman mau nempel di mana juga ya terserah. Tapi kalau saya pilih tempel di sini, tempel di tempat yang kalau lagi saya mau buka casing, ada keperluan mau buka casingnya, ini nggak menghambat. Ini tinggal saya lepas ya. Ini saya tinggal saya lepas. Lalu saya buka baut-bautnya di sini. Itu bisa terbuka. Oh iya, ada lagi teman-teman. Lupa saya bilang ya. Ini untuk ngidupinnya kan dia butuh kabel hijau ya. Kabel hijau disambungin dengan kabel hitam. Nah, ini di sini. Posisi seperti ini, kabel hijaunya ada di kabel keempat dari kanan. Lalu disambungin dengan hitam. Hitamnya terserah yang mana aja. Saya karena saya pakai jumper dari kabel tunggal kabel listrik, ya udah akhirnya saya pilih hitam yang ini. Kalian pilih yang mana aja, terserah. Ini untuk saklarnya. Jadi ini harus di jumper supaya dia bisa hidup. Lalu saya juga pilih untuk kabel-kabelnya untuk 5, 3,3 dan 12-nya yang selain yang dari 24 pin ini. Jadi yang lain-lainnya yang seperti yang kalau kabel-kabel kayak begini nih. Udah saya potong semua, saya kanibal semua, ini bakal kepake juga ini. Untuk kalau kita bereksperimen elektronik, ini bakal kepake. Ini juga saya udah kanibal sebagian itu. Nah, gitu teman-teman. Ini biasanya kalau memang kalian berminat, banyak ya dijual di marketplace. Kayak begini kalau yang ATX yang agak-agak murahan kurang lebih 35 ribuan itu. Sampai 40 ribu. Kalau saya waktu itu dapet ya di gudang lagi bersih-bersih. Akhirnya dapet ya udah. Akhirnya saya pikir komputer udah nggak ada lagi. Ada pun udah ada power supply-nya, udah nggak kepake yang kayak gini. Akhirnya saya bikin aja power supply seperti ini. Ini saya punya 450 watt. Itu. 12 voltnya di 30 ampere. Lalu 5 voltnya di antara 20 dan 12 volt ya. 20 dan 20 ampere. Dan 12 ampere. 5 volt dan 3,3-nya. Itu kalau yang agak murah-murahan biasanya sekitar 250 atau 300 watt. Kalau yang agak mahal bisa 500, bisa 600 watt. Ya itu semua tergantung kembali ke teman-teman semua ya. Mau bagaimana, mau yang rumit juga bisa, harus buka casing, harus ngebolongin, ngebor lebih rapi memang. Tapi kalau saya pikir udahlah. Memang pakai barang yang ada, ngebor juga ribet, akhirnya saya pakai kayak gini. Nah, ini sendiri nih gunanya untuk di voltase ya. Jadi ini masuk dari kabel kuning yang di volt ampere meter. Kabel kuning kan untuk mengetahui voltase output. Nah, itu saya capitkan ke salah satu dari 3 kabel ini yang voltnya mau saya pakai.
Yang voltasenya saya pilih. Ini di sini saya kerat satu-satu, tapi di 3 tempat yang berbeda biar nggak koslet ya. Ini ada 12 volt, saya kerat di sini. Ini 5 voltnya saya kerat di sini. 3,3-nya saya kerat di sini. Tuh. Jadi kalau saya mau pakai 5 volt ya tinggal saya capitin aja di sini. Biar akurat aja. Sebenarnya ini dicapit di mana juga dia akan menunjukkan sesuai warnanya. Kalau 5 volt ya di sini akan keluar 5 volt. Kalau yang hijau ya akan keluar 3,3. Kalau yang kuningnya akan keluar 12. Nah, untuk pakainya kita dengan dari pool ini aja. Capit, kita mau capit yang mana? Ya kita tinggal pakai. Ini kutub positifnya. Negatifnya ngikut semua. Semuanya negatifnya sama, yaitu ini negatifnya. Simple sih, sesimpel itu sebenarnya. Terus apalagi ya kira-kira yang perlu teman-teman ketahui? Apa kita langsung tes aja ya? Oke, ini saya ganjal dulu. Kita pakai di 12 volt aja ya. Ini saya capitkan dulu ke sini. Biar dia main di 12. Lantas ini saya capitkan ke sini. Kuning main di 12. Jadi ini negatifnya. Ini positifnya. Kita colokin dulu. Nah ini, kipasnya udah nyala nih. Itu, kipasnya nyala. Kalau saya matiin ya. Nah itu. Kipasnya mati. Ini saya nyalain lagi. Nah itu, kipasnya nyala. 12 volt. Saya matiin dulu. Sekarang kita coba hidupin untuk lampu ini ya. Lampu sen mobil, sen motor. Nah itu 0,7 ampere 12 volt 700 miliampere berarti. Nah gimana kalau yang lebih gede? Kita coba yang seperti ini ya. Ini sekitar 60 watt ini. Kita sorot dulu. Negatifnya kita masukin dulu. Lalu positifnya. Oh itu, terang banget. Sengaja saya tutupin tangan ya. Kalau nggak terang banget ya. 5 ampere lebih. 60 watt ini. Ini lampu halogen, lampu sorot depan mobil. Jadi ini membuktikan bahwa memang benar power supply untuk yang rakus daya. Ampernya di atas 10 ampere. Semuanya di atas 10 ampere. Baik 5, 3,3 volt maupun 12 volt. Ya kembali lagi pilihan akhir terserah teman-teman ya. Mau yang bagaimana? Saya cuman sajikan salah satu alternatif aja. Siapa tahu teman-teman minat kerakit, ini salah satu referensi yang bisa teman-teman pakai
Kalau ngerakit yang nggak pakai ngebor-ngebor, nggak pakai ngebolong-bolongin, ya boleh seperti ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Sebisa mungkin akan saya jawab. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau ada yang perlu dikomentarin silahkan, ada yang perlu ditanyakan silahkan, ada yang mau kritik silahkan. Jangan lupa subscribe, kalau kerasa berguna, kasih like. Sampai jumpa di kesempatan mendatang di tanggal 10. Salam Electro Homes.